Halo teman-teman, ini HP second, udah 4G dan saya dapetin dengan harga Rp50.000 aja. Nggak tahu ini masuk kategori yang worth it atau tidak kalau menurut kalian ya. Dan nanti kita cek HP-nya. Harga 50.000 tentunya bukan tanpa minus ya. Untuk harga pasar saat ini HP ini masih bisa ya di angka 400-an ribu, dan saat ini saya dapetin cuman di angka Rp50.000 aja. Ada minus ya, gimana lah, nanti kita cek gitu ya teman-teman. Ini adalah HP Redmi 7A, rilis di tahun 2019. Hitung aja sampai tahun sekarang udah berumur 6 tahun gitu ya. Dari series Redmi ini udah ya hitungannya yang bukan full layar, yang pas poni semacamnya. Kita semua juga pasti udah tahu untuk tampilan dashboardnya yang seperti ini rilisan yang lama gitu ya, yang sesimpel itu. Di sini dasarnya putih, di bawah ada oranye kayak gini, ada tulisan Redmi 7A, sini juga sama, di sini juga sama. Di bagian belakang spesifikasi seperti biasa, di sini dia variannya RAM 2 dengan internalnya di 16 GB teman-teman. Untuk warnanya dia matte black ya, dan untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 439. HP yang jadi incaran kita bersama dulu di budget 1 jutaan kalau harga barunya gitu ya. Ini jadi incaran karena udah pakai Snapdragon gitu ya. Snapdragon di tahun 2019 itu kayaknya yang memang wah banget dan jadi incaran banget lah intinya gitu ya teman-teman. Dan baterai 4000 mAh di sini banyak banget, spesifikasinya udah lengkap. Untuk layarnya tentu compact, dia kecil gitu ya. Mini di 5,45 inch aja, udah HD plus dengan kamera di 12 megapiksel seperti yang bisa kalian lihat di sini ya teman-teman. Oke, harga Rp50.000 aja, yang baru kemarin saya dapetin di marketplace Facebook teman-teman. Worth it atau tidak kalau menurut kalian ya? Langsung aja kita cek untuk HP-nya. Ini untuk kelengkapan yang pertama yang bisa kita dapetin di sini ada kayak kartu garansi dan kartu panduannya yang hitungannya nggak dipakai nggak berguna banget lah. Dan ini untuk unit HP-nya, ini unit HP-nya Redmi 7A. Kemudian selanjutnya untuk charger, ini chargernya dia original ya teman-teman. Untuk kapasitasnya di sini dia di 1 ampere ya, paling enggak lah 10 watt gitu ya teman-teman. Tentu belum fast charge. Untuk USB-nya masih pakai series micro, dan seperti yang bisa kalian lihat isolasi, jadi pergelangan ininya jadi pergelangan ya teman-teman. Ini udah full isolasi tapi berfungsi dengan baik. Untungnya udah saya cek dan berfungsi dengan baik. Jadi ya tanpa basa-basi lanjut kita fokus pada HP-nya ya, kita beresin dulu yang seperti ini. Set, oke, taruh sini. Ini dia untuk HP-nya. Untuk tingkat kemulusan bagian belakang di sini umur 6 tahun bisa dibilang masuk kategori yang mulus ya teman-teman. Kemudian ini udah ngangkat karena dia bengkok ya. Ini sedikit bengkok ya teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, ini dia udah bengkok pada bagian casingnya. Ini nih ya, HP-nya udah bengkok. Harga 50.000, bagian sini udah ngangkat casingnya. Kemudian minus selanjutnya yang paling parah itu pada bagian layarnya. Mungkin kalian kelihatan ya, tuh. Ini dia minusnya. Dia seperti kalian lihat pecah teman-teman. Tapi sekalipun seperti ini, fungsi baik sentuh dan semacamnya di sini dia aman ya teman-teman. Sambil kita hidupin langsung aja. Secara desain HP lama kalau saya pribadi kerasanya untuk genggaman saat ini tuh kerasanya nyaman ya. Apalagi untuk ukuran saya pribadi yang hitungannya itu suka banget dengan HP yang compact. Jadi kangen-kangen dengan HP tipe-tipe lama gitu ya. Semisal sekarang ada series terbaru dengan varian RAM yang besar dengan storage-nya juga besar, baterai di 5000 mAh, dan ya hitungannya senyaman
ini genggamannya, mungkin saya bakalan milih HP tersebut ya. Dan bahkan saya beberapa kali merekomendasikan HP Redmi Note 11 ke kalian karena memang saya pribadi sesuka itu dengan HP yang compact ya teman-teman. Ini dia untuk bagian layarnya. Seperti yang kalian lihat. Ini bagian dagu ya teman-teman, ini udah pecah banget parah, tapi sentuh-sentuh semuanya aman. Nih kita coba ya, tuh teman-teman, sentuh-sentuh normal banget, nggak ada kendala apapun pada bagian sentuh-sentuhnya. Harga Rp50.000, menurut kalian nih worth it atau tidak? Dan satu lagi, udah ada tompel teman-teman. Ini pecah ya, ini pecah, dan ini udah ada tompel bagian sini, dan nggak berpengaruh sih kalau semisal kita buat ngetik nih, semisal nih ya seperti ini teman-teman, kita buat ketik, nggak menghalangi hurufnya, jadi kita bisa ngetik dengan nyaman di sini ya. Dan memang untuk pengetikannya pun juga dia berfungsi dengan baik ya. Mungkin ada sedikit touch delay tipis-tipis gitu ya, karena ya hitungannya HP tipe lawas dan RAM-nya juga kecil, jadi hitungannya harap dimaklumi gitu ya teman-teman. Dan fungsinya masih aman, tombol kembali mantap tuh, tombol kembali, tombol home, dan ini juga berfungsi dengan baik dan semuanya aman terkendali. Harganya cuma Rp50.000 aja. Jadi kondisi fisiknya yang udah seperti ini mungkin bisa lah buat ya musik gitu ya teman-teman, style musik gitu ya. Dan ya WA juga bisa sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak aplikasi. Biar apa? Ya biar nggak mati nih HP-nya. Kendala di HP ini yang udah berumur 6 tahun, bahkan di tahun 2024 untuk Redmi 7A itu udah banyak banget yang bootloop ya teman-teman, karena terlalu dipaksakan untuk menggunakan aplikasi yang hitungannya terlalu banyak. Untuk varian yang RAM 2 ataupun internalnya di 16 GB seperti yang saya pegang di sini, ya lebih baiknya kalau kalian masih pegang HP ini jangan terlalu banyak aplikasi. Hitungannya cukup tok WA itu aja. Untuk nelpon aja, mau diselingin pakai TikTok pun satu aja, jangan pakai Facebook dan semacamnya. Cari yang versi LED aja gitu ya teman-teman, biar masih bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Ini lumayan. Kita coba cek pada bagian ini ya teman-teman, apa namanya, kita cek pada bagian tentang ponselnya. Ini sentuhnya kadang udah ceket kayak gini nih ya, biasalah, kita matikan dulu, hitungannya lemot dan semacamnya gitu ya teman-teman, tapi fungsinya masih aman. Kita cek tentang ponsel, kira-kira update-nya ini sampai berapa gitu ya untuk HP rilisan tahun 2019. Versi MIUI dia di 12.5.2, versi Android-nya 10, masih aman ya teman-teman untuk buka YouTube dan semacamnya. HP saat ini Android di 6 itu udah nggak bisa buka YouTube ya, dan nggak bisa memperbaharui YouTube. Biasanya banyak sekarang kayak Samsung J2 Prime itu banyak yang ceket di Android 6 dan 7 kan, itu biasanya banyak yang udah nggak bisa update YouTube-nya ya, mungkin karena internal juga dan versinya juga yang terlalu kecil. Kalau ini masih bisa ya teman-teman ya, jadi meminimalisir hal-hal lain lagi lah intinya ya teman-teman, kayak aplikasi dikurang-kurangi, foto, video dan semacamnya. Kalau pengen update dan semacamnya kita harus hapus-hapusin semuanya gitu ya. Jadi yang seperti itu. Untuk keseluruhan spesifikasi sebelum ke sana kita cek ini. Dia 16 GB terpakai di 14,3 GB. Udah sisa 2 GB lagi teman-teman. Mau full gitu ya, dan ini belum saya reset. Masih banyak banget aplikasi yang hitungannya ya itu besar ya, kayak TikTok di sini nih. Nanti kita bakalan reset terlebih dahulu ya. Yang kayak gini lah. Ini saya lupa nggak reset dulu mungkin ya teman-teman. Masih beberapa aplikasi itu masih ada. Nanti kita reset, kemungkinannya baru dia berkurang untuk bagian memorinya gitu ya, masih bisa sedikit dibikin lega tipis-tipis gitu mungkin ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita coba tentang ini tuh
spesifikasi lengkap ya teman-teman. CPU-nya di sini dia pakai octa-core maksimal 2.01 GHz versi Android seperti yang udah kita sampaikan tadi. RAM-nya di RAM 2. Untuk baterai di HP ini dia berbaterai 4000 mAh, cukup nyaman kalau untuk pemakaian sehari-hari yang hitungannya nggak full medsos kayak YouTube ataupun semacamnya. Ini masih cukup bisa jadi solusi buat bocil-bocil yang suka nonton YouTube sih ya. Intinya yang penting YouTube aja, nggak usah TikTok, nggak usah WA semacamnya, itu masih nyaman lah untuk cariin HP yang kayak gini. Menurut kalian gimana nih teman-teman? Ini saya dapetinnya di angka ya 50.000 rupiah aja. Kita coba cek speaker. Lupa kita nggak cek speaker ya teman-teman. Kita cek speaker di sini. Wis, speaker masih berfungsi dengan baik dan terasa nyaman ya teman-teman. Masih oke, semuanya fungsi aman untuk HP ini. Coba kameranya di 12 megapiksel katanya ya teman-teman. Kita coba untuk ngefoto. Ya bukan kamera yang bagus banget sih ya. Ini hitungannya udah yang kayak gimana gitu. Untuk ngefoto, bahkan untuk kamera selfie-nya ya hitungannya yang terpenting masih berfungsi dengan normal. Tuh ya, untuk kameranya udah yang hitungannya burik banget ya. Udah 6 tahun gitu ya teman-teman. Dan ya ini berfungsi dengan baik dan mantap lah. Semua fungsinya aman ya teman-teman. Harga yang saya dapetin 50.000 rupiah aja. Menurut kalian ini worth it atau tidak? Untuk ukuran HP yang udah bengkok, udah pecah tapi sentuhnya aman dan terkendali, menurut kalian ini worth it atau tidak teman-teman? Oke teman-teman, mungkin sekian untuk video unboxing atau review HP lawasnya ini ya di tahun 2025. Mungkin kalian punya pengalaman apa dengan HP ini? Pahit kek, manis kek? Komen-komen lah di kolom komentar. Kita sharing bareng gitu ya pengalaman kalian tentang HP Redmi 7A di sini. Untuk videonya sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.